Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Astuti MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Kartasura, yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri 1 Kartasura. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat hidayah, nikmat sehatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini, yaitu dalam kegiatan diseminasi budaya positif nanti yang akan disampaikan oleh CGP Bapak Agus Windarto SPD. Beliau adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo dari SMA Negeri 1 Kartasura, dengan fasilitator yaitu Bapak Yono SPD SD, kemudian dengan pengajar praktik yaitu Ibu Dwi Purwaningsih SPD. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di sini, bahwa pada pagi hari ini diseminasi positif hari ini adalah nanti akan dijelaskan secara gamblang, disampaikan, dipaparkan oleh Bapak Agus Windarto. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya budaya positif adalah nilai, kebiasaan, keyakinan yang dianut oleh individu, komunitas atau lingkungan, yaitu untuk perkembangan diri secara positif. Selain itu, budaya positif ini mengapa begitu penting? Karena dengan adanya budaya positif ini bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, yaitu bagi siswa untuk belajar, tumbuh, berkembang, khususnya yaitu di lingkungan sekolah. Bahkan tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa diimplementasikan di mana saja. Bagi Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, saya kira akan lebih bijak kita ikuti yaitu kegiatan diseminasi positif pada pagi hari ini. Kepada Bapak Agus Windarto, saya persilakan. Terima kasih Ibu Sohim yang telah memberikan kesempatan pada saya. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali ya pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sini, dari yang harusnya jam kosong atau yang ngajar tapi bisa menyempatkan di sini. Di sini saya akan memaparkan yaitu diseminasi budaya positif pada pendidikan, yaitu modul 1.4 budaya positif. Kita langsung saja. Pertanyaan tematik, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Saya setuju, Pak. Alasannya? Alasannya karena ketika anak melanggar suatu peraturan dengan hukuman, mungkin anak akan bisa menjadi jera, gitu, menurut saya. Yang lain mungkin? Bu Ika? Baik, saya setuju juga dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, karena dengan hukuman anak-anak akan berpikir dua kali ketika dia akan melanggar suatu aturan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Yang lain mungkin? Oh iya. Ya, cukup. Kalau menurut saya mungkin hukuman dapat mendisiplinkan anak, mungkin saya tidak setuju, karena dengan hukuman itu malah terkadang anak itu justru malah tidak maksudnya disiplinnya itu jadi karena terpaksa gitu, Pak. Gitu. Kalau saya pengalaman di kelas seperti itu, jadi terkadang saya hukum dengan hukuman yang mungkin tidak membuat mereka sakit hati lah begitu. Ya, terima kasih Bu Ani.
Jadi benar, terima kasih jawabannya dari Pak Ihsan, Bu Ike, sama Bu Ani. Setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Sebenarnya hukuman itu sebenarnya bisa mendisiplinkan anak-anak, tetapi pada saat dihukum saja kurang efektif. Bisa tetapi kurang efektif. Mungkin saya sebagai guru di kelas, anak tidak tertib, saya hukum. Ketika saya hukum, mungkin saat itu anak itu bisa disiplin, ya, bisa disiplin. Tetapi setelah saya tidak di kelas itu, kemungkinan masih disiplin dan kemungkinan besar malah tidak disiplin. Nah, itu nanti dampaknya sangat luar biasa. Bisa jadi anak itu dengan bapak guru itu tambah anyel, ya, tambah anyel atau tidak suka. Kalau ketika tidak suka, pembelajaran di kelas pasti tidak akan tersampaikan kepada anak. Nah, jadi jawaban yang benar adalah tidak tepat bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Berikutnya, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Terima kasih Pak Agus. Menurut saya setuju Pak, karena dengan memberikan hukuman yang bersifat positif itu anak-anak bisa mengetahui kesalahannya apa, dan hukumannya itu juga bukan sesuatu yang memang dilarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saiful. Pak Saiful setuju ya untuk memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Satu lagi mungkin pendapat dari Pak Agus Purwo. Terima kasih atas waktunya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, saya kira bisa untuk diberikan kepada siswa atau anak, karena ada semacam efek jera apabila anak itu melanggar peraturan atau kurang disiplin. Jadi ada punishment, ya Mas, ya ada punishment ketika dia melanggar, gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus Purwo. Jadi memberikan hukuman dengan hal positif itu akan meningkatkan disiplin. Nah, ini mungkin jawabannya hampir sama tadi ya. Jadi hukuman yang awal itu tidak ada kata yang positif, tetapi ini ada positif. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Berikutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ketika anak itu diberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju ya? Nah, ini budaya positif. Satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Tiga, keyakinan kelas. Empat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima, restitusi lima kontrol. Dan enam, restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif, teori kontrol, yaitu dari William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaboratif dan konsensual menciptakan pilihan baru. Keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran dan perbedaan. Nah, kita mulai dari awal. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maksudnya, maksudnya di sini nanti sebenarnya kita memberikan hukuman kepada anak itu kan dari orang lain. Nah, itu mungkin bisa, tetapi tidak sepenuhnya. Ya.
Dan caranya bagaimana? Caranya yaitu dari anak masing-masing anak, dari dia sendiri. Kenapa dari dia sendiri? Ketika dari keyakinan itu sudah nempel, budaya positif sudah menempel, otomatis anak itu dimanapun berada pasti akan melakukannya. Ketika tadi yang dalam mendungkapkan teman-teman tadi bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan, bisa benar, bisa salah. Ya. Karena apa? Dari orang lain. Yaitu makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar dicapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini sudah terjawab tadi ya. Ada penghargaan itu mendapatkan imbalan. Nanti kita akan lebih lanjut bahas tentang ini di slide berikut. Nanti sampai kita terakhir ke keyakinan kelas. Nah, jadi kita buat kesepakatan kelas dari nilai-nilai budaya positif, akhirnya kita mengerucutkan ke keyakinan kelas. Nanti biar semua bapak ibu guru ketika memahami keyakinan kelas itu, kita kembali ketika ada anak yang melanggar, kita kembali ke keyakinan kelas kita apa. Berikutnya perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Anda A dan teman Anda B sebelah secangkir kertas. Kertas ada. Yang satu bawa kertas, yang satu tidak. Setelah itu tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Sangat berharga. Misalkan apa terserah. Ya. Sudah? Sudah. Terima kasih. Sudah? Tolong genggam kepalkan di situ, terus coba temannya merayu, boleh tidak? Itu kamu buka atau diberikan, boleh tidak? Nah, kalau itu hal yang sesuatu yang penting, benar ya? Ketika itu penting, boleh tidak itu? Tentu saja tidak boleh, karena kita berusaha mempertahankan diri kita yang kita seperti ini. Ya benar. Jadi ketika posisi kontrol paradigma ini, ketika hal atau sesuatu dikontrol atau diminta oleh orang lain, kan tidak bisa. Ya, akhirnya apa? Itu pengaruh dari orang luar itu sangat kecil. Yang paling bagus adalah bagaimana kita mempertahankan pendapat kita. Seperti itu. Jadi ketika paradigma yang keyakinan kelas atau keyakinan kita itu bagus menurut kita, kalau tidak diyakini dari kita, kalau dari orang lain itu akan susah. Jadi pengaruh orang lain kepada kita itu belum tidak bisa 100%. Yang bisa mengubah itu adalah diri kita sendiri. Apa yang terjadi tadi bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangan. Kedua, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Ya, mungkin kita bisa dipengaruhi oleh orang lain karena apa? Sesuatu hal, tetapi kan tidak dari dirinya sendiri. Berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, Dr. William Glasser.
meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, ini ilusi yang sering kita sebagai bapak ibu guru, ya, yang anggapan kita, tapi ini ternyata ilusi. Menurut Dr. William Fraser, satu, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata itu kalau saya dulu sebelum mempelajari ini, bahwa saya merasa itu kelas saya yang kontrol. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Dua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat kritikan, karena kita memberikan kritikan dan membuat orang salah, kamu gini kepada anak. Nah, itu bersalah menguatkan karakter. Ketika kita press, karakternya kuat. Ternyata itu hanya ilusi. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan dan efektif dan bermanfaat. Ini juga ilusi. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru, kita kecil, harus bisa, harus mau, itu maksa. Itu ternyata hanya sebuah ilusi. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang berarti belajar. Dua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates dan Plato. Tiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi, Bapak pendidikan kita merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Ya, membuat pemerintah diri sendiri. Jadi kedisiplinan itu dari mana? Dari hati kita sendiri, bukan dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan, yaitu Dr. William Fraser pada teori kontrol 1984. Berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dari dalam, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa? Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, mandiri, bernalar kritis, berkomunikasi global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, 6 ini sebenarnya tujuan pendidikan Indonesia. Makanya dalam hal ini setiap sekolah visinya harus disesuaikan dengan 6 ini. Harus mengandung 6 itu. Nah, walaupun nanti misalkan kalau visi kita berkarakter itu nanti mandiri dengan kritis sudah masuk dalam karakter. Nah, jadi sudah visi sekolah kita sudah komplit, ya, untuk yang tujuan pendidikan nasional atau yang nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi,
apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi dari eksternal, dari luar, pengen imbalan, pengen dipuji dan sebagainya. 3, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Makanya kita sebagai guru harus bagaimana tahu caranya kita menanamkan anak didik kita untuk memotivasi internal. Salah satunya apa? Yaitu keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, itu kan mereka merasa itu dari diri mereka masing-masing. Akhirnya dia tidak akan melanggar. Kenapa? Tugas guru adalah mengontrol biar tidak melanggar itu. Ya, tidak ada hukuman di situ. Kita tidak menghukum, tetapi meluruskan apa benar kamu sesuai dengan apa yang kita sepakati di kelas dulu. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan muncul dari internal, dari dalam diri anak. Jadi kemungkinan besar kalau nilai-nilai diterapkan tidak hanya ketika ada bapak ibu guru saja untuk melakukan pendisiplinan itu, tetapi ketika sampai pulang rumah dan sebagainya akan menempel, akan dilakukan. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Kita misalkan contoh, ada penghargaan, kamu nanti masuk tepat waktu, nanti akan saya belikan kacang misalkan. Itu kan salah satu apa? Penghargaan. Penghargaan kacang. Terus nanti nilai kamu akan saya bagus, itu penghargaan. Sebenarnya tidak bagus. Ternyata itu juga akan dampaknya akan ketergantungan anak itu. Mungkin saat itu senang tetapi tidak akan dari diri sendiri. Jadi takutnya kalau teori ini dilanjutkan itu terbawa sampai tua. Dia tidak akan melakukan apapun kalau tidak ada imbalannya. Nah, itu repotnya. Ketika kita tidak memberikan sampai kerja pun nanti seperti itu malah repot. Tapi ketika tidak ada imbalannya dia tidak mau bekerja. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Udah. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal adalah dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ketergantungan nanti takutnya ini sampai tua. Ya, ketika saya melakukan contoh anak kita di rumah, nanti kamu ngepel, nyapu, nanti saya belikan es krim. Besok disuruh nyuci, pengennya apa? Dibelikan sesuatu. Itu sangat bahaya nanti ya. Harusnya bagian penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika kita tidak memberikan sesuatu nanti akan bisa merusak hubungan. Wah, dulu dikasih sekarang tidak, akhirnya kan renggang, merasa kecewa. 2, penghargaan menurunkan kualitas, ya, yang penting melakukan. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya tidak ada. Jadi di sini hanya sekedar untuk mencari penghargaan. Berikutnya bentuk program bajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1, beri pengakuan secara khusus. 2, beri pengakuan secara pribadi. 3, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan
nilai kebajikannya, nilai rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membuat teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu, nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini memberi apresiasi kepada nilai-nilai yang baik dilakukan oleh siswa. Atau orang lain kita memberi apresiasi. Nah, itu ketika memberi apresiasi otomatis mereka akan tertanam dalam diri mereka, akan melakukannya lagi. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi tindakan guru. Nah, ini coba ya nanti di latihan. Ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi tindakan guru. Mungkin ini sudah pernah kita lakukan ya, terakhir. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, yaitu hukuman. Yang dua tadi hukuman, yang konsekuensi apa ini? Penghadiran kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini bedanya apa hukuman dengan konsekuensi? Ada yang tahu? Coba juga. Kalau saya boleh menyimpulkan, tadi hukuman itu sifatnya mungkin tidak ada hubungan dengan pelajaran atau guru mapel tertentu itu. Jadi misalkan terlambat atau terlambat mengumpulkan tugas, misalnya disuruh membersihkan WC atau disuruh lari, itu tidak ada hubungannya dengan mapel, misalkan mapel bahasa Jawa dan sebagainya. Kalau untuk konsekuensi mungkin yang bersifat memberi solusi atas kesalahan yang telah dibuat atau rasa tanggung jawab yang dibangun mungkin dari diri anak itu sendiri, begitu Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Ihsan. Jadi antara hukuman dan konsekuensi, benar sekali yang dikatakan Pak Ihsan bahwa hukuman itu adalah tidak ada hubungannya sama apa yang mereka perbuat. Ketika konsekuensi, saya melakukan kesalahan, ya, kesalahan dengan apa? Misalkan menjatuhkan apa? Air misalkan. Berarti saya konsekuensinya harus membersihkan. Itu ada hubungannya dengan apa yang kita perbuat. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena apa? Ya, tadi kita melakukan yang kesalahan yang kita perbuat dalam arti ada sangkut pautnya dengan kita. Dua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin.
hukuman paksaan harus dipaksa, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Perbedaannya lagi terakhir, hukuman marah, anak rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai, rasa tidak adil. Tapi konsekuensi kehilangan hak, juga tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Jadi kalau hukuman biasanya itu anak malah jadi dendam ya ke kita, sampai tua pun biasanya ingat. Tetapi kalau konsekuensi itu ketika dia melakukan, besok kalau sudah lepas dari kita sampai dewasa pun, konsekuensi itu ya, tidak akan diulangi lagi. Oh, itu bisa terjadi dimanapun. Misalkan, oh seperti ini, kalau saya melakukan ini, konsekuensinya seperti ini. Nah, itu beda dengan hukuman. Kalau sudah tidak ada peraturan, tidak akan pasti melakukan lagi. Tapi kan konsekuensi nanti bisa ke mana-mana. Berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, identitas gagal dan identitas sukses. Tadi kan hukuman, konsekuensi, dan sekarang restitusi. Identitas gagal itu hukuman ya. Hukuman itu menurut kita itu gagal dalam, yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini nanti kalau restitusi, kita tidak boleh menyalahkan anak dalam arti marahi atau memberikan hukuman, tidak boleh. Biar anak itu memiliki tahu kesalahannya bagaimana dan akan memperbaiki secara internal pribadi. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman peraturannya adalah titik-titik, kamu harus disiplin, kamu tidak boleh telat dan sebagainya. Konsekuensinya atau konsekuensi ya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini nanti konsekuensinya seperti ini. Ketika kita masih melakukan hukuman, itu dampaknya sangat luar biasa. Ya, dampaknya mungkin di depan kita anak yang kita hukum itu mungkin agak biasa, ya, merasa kita bangga, takut mungkin. Tetapi pada dasarnya anak itu, saya yakin 90% akan dendam. Mungkin di belakang kita akan tidak menghargai kita, saya yakin. Ya. Tetapi ketika restitusi dilakukan ini nanti anak itu merasa, dalam bahasa Jawanya diwongke, ya, diwongke, digali, benar tidak kamu lakukan itu? Sudah sesuai dengan kesepakatan kita, kesepakatan kelas tidak? Kalau belum ada kesepakatan kelas, misalkan sampai ke tadi dijelaskan, sampai ke lingkungan keluarga, sesuai tidak dengan norma-norma yang ada, dengan agama, sosial, budaya, itu akan menyadari, akan dibawa sampai kapan. Tapi kalau hukuman hanya sebatas di sekolah saja, tidak akan dibawa sampai kehidupan selanjutnya.
masyarakat. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Solusi pun itu tidak harus atau tidak boleh dari Bapak Ibu guru. Solusinya digali pada anak itu sendiri. Ya. Dan solusinya apa? Jadi kita tidak boleh memberikan langsung solusi, nanti pemerintah lagi kan. Ketika anak tahu solusinya, nah itu kan kuat, merasa paham, akhirnya melakukan dan terbaik. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, ini yang sudah kita lakukan ya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ini ketika COVID ya? 3. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini kalau peraturan kelas, nah ada gambar ini, itu lingkupnya kecil, peraturan kelas. Nanti kalau peraturan, kita kan sudah buat peraturan kelas juga menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, nanti kalau sudah satu kelas itu menerapkan, nanti lingkungan positif, lingkungan di kelas dan sekitar kelas itu juga akan positif. Dan terakhir budaya positif. Ketika sudah melakukan terus-menerus, kan terbiasa yang positif, akhirnya membudaya. Namanya budaya kan dilakukan terus-menerus, akhirnya jadi budaya. Kalau budaya telat ya telat terus. Ketika kita sudah peraturan kelas juga menjadi keyakinan kelas bahwa itu kebaikan, akan menjadi budaya yang positif. Nah, budaya positif ini akan dirasakan atau digunakan terus sampai mereka tua. Berikutnya, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas tidak terlambat datang ke sekolah. Keyakinan datang tepat waktu. Peraturan kelas dilarang membuang sampah sembarangan. Kata-kata dilarang. Keyakinan membuang sampah pada tempatnya. Peraturan kelas tidak membuat keributan ketika pembelajaran. Keyakinan kelas terlibat dan semangat dalam pembelajaran. Peraturan kelas dilarang berkata kotor. Keyakinan kelas sopan santun dalam perkataan dan perbuatan. Peraturan kelas tidak boleh mengejek teman. Kalau keyakinan kelas saling menghargai sesama teman. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau di sini peraturan kelas itu ada kata-kata dilarang, ya, dilarang tidak boleh telat, dilarang membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang paling bagus ada keyakinan kelas diubah. Ini sesuai dengan pola pikir kita. Sebenarnya otak itu tidak boleh, tidak bisa dibohongi ya. Ini ya. Kata tidak sebenarnya itu tidak dibutuhkan oleh otak kita. Kata tidak. Ya. Contohnya apa? Misalkan kita bayangkan, saya katakan pada kamu jangan atau tidak, jangan pikirkan semut saat itu. Otomatis pikiran kita malah semut kan gitu. Nah, itu kan tidak, malah seperti disuruh.
ketika keyakinan kelas sudah berubah, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata-kata dilarang itu sekarang malah seperti diperintah, ya. Tetapi kalau membuang sampah pada tempatnya, berarti kan membuang sampah pada tempatnya itu jelas dari diri kita. Oh ya, untuk video apa restitusi tadi ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Novina. Maaf Pak, kenapa Bapak memanggil saya ya? Oh iya, Novina, berdasarkan laporan dan pengamatan Bapak, kamu sering terlambat ya mengumpulkan tugas. Iya Pak, benar. Kalau boleh tahu, memangnya kenapa akhir-akhir ini kamu sering terlambat mengumpulkan tugas? Akhir-akhir ini saya banyak tugas Pak, banyak ulangan. Saya capek Pak. Kamu bisa nggak, misalkan mengatur waktu kamu, agar kamu seperti yang dulu, Lovina yang rajin? Insya Allah bisa Pak, saya akan berusaha. Ya, setiap orang pasti pernah berbuat salah, tidak apa-apa. Semangat ya Lovina, kamu pasti akan jadi anak yang sukses. Iya Pak, amin. Terima kasih ya Pak ya. Iya, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Terus kamu sudah menjalankan belum? Belum Pak. Baik, terus yang seharusnya kamu lakukan apa? Saya akan mengerjakan tugas dengan rajin Pak. Saya tidak akan telat mengumpulkan lagi. Baik Lovina, saya yakin jika kamu pandai mengatur waktu, kamu pasti menjadi anak yang sukses. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Nah, baiklah, kamu akan jadi anak yang sukses menurut Bapak. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Lovina. Sebelumnya maaf, kenapa Bapak memanggil saya ya? Begini Lovina, Bapak memanggil kamu karena ingin tahu di mana kamu saat pelajaran Bapak. Kamu sering meninggalkan pelajaran, guru-guru lain juga melaporkan hal yang sama. Iya Pak, maaf. Saya kan ikut OSIS. Saya lagi repot mengurusi itu Pak. Memang Lovina tidak izin dulu kalau ada kepentingan. Belum sempat Pak. Baiklah kalau begitu. Tapi begini Lovina, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang kita sepakati, kamu sudah paham? Sudah Pak, kita harus izin ketika ada kepentingan. Baiklah, saya yakin kamu bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Iya Pak, lain kali kalau ada keperluan saya akan izin dan saya akan lebih bertanggung jawab lagi. Bagus Lovina, saya yakin kamu bisa. Kamu hanya perlu mengatur waktu lebih baik lagi. Memang dua-duanya penting, tapi kamu harus bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Nah sekarang mari kita menjalankan keyakinan kelas dengan baik, agar pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Mbak Lovina, kamu boleh kembali ke kelas ya. Iya Pak, terima kasih. Perasaan saya setelah Pak Guru melakukan segitiga restitusi tersebut terhadap saya merasa tidak dihakimi dan tidak merasa terintimidasi. Selain itu, saya juga merasa senang, merasa lega dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, demikian yang ide yang sudah saya lakukan, yaitu segitiga restitusi. Ya, ini keyakinan kelas, ya, membuat keyakinan dulu. Ketika saya menyusun keyakinan kelas di kelas saya, yaitu 12F9.
pemasangan keyakinan kelas sampai ke ditempel di kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh siapa? Apakah oleh Bapak Ibu Guru? Tidak ya, oleh siswa dan didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Monggo Pak Haji. Jadi rapat dinasnya. Ya, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita memiliki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu ada 5, yaitu bertahan hidup, dua, penguasaan, 3, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang. Nah, di sini bertahan hidup itu apa? Makan, salah satunya. Penguasaan, kita akan secara tidak sadar pengen menguasai oleh orang lain, pengen diikuti oleh orang lain. Kebebasan juga, kita sebagai manusia pengen ada kebebasan. Kasih sayang, apalagi ini merasa diterima di satu komunitas dan sebagainya. Terus kesenangan, jadi dasar itu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, itu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, contohnya memenuhi kebutuhan makan tadi ya, tidak saya terangkan ini, rumah, kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima, diperhatikan dan dikasih sayang, diberitakan diperhatikan oleh teman-teman kita, keluarga kita dan sebagainya. Itu sudah saya jelaskan ya. Langsung saja 5 posisi kontrol. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Yaitu kita ada memiliki berapa? 5, sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 membuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan terakhir manajer. Nah, ini yang paling bagus mana? Kalau dari sini pasti manajer. Manajer bagaimana? Pak, padahal saya di kelas sering anggap anak itu teman. Nah, itu menurut saya paling bagus menurut saya, karena ada kedekatan dengan anak. Ternyata dari 5 posisi kontrol, teman itu juga kurang bagus. Ternyata ya, setelah kita belajar ternyata kurang bagus. Apalagi penghukum. Ada enggak kita Bapak Ibu di sini yang jadi penghukum? Ada ya, itu sudah zaman kolonial itu ya. Penghukum, guru berdua. Jadi misalnya mengkaji, menunjuk, kamu salah, kamu ini sudah ada caranya. Itu akan membuat anak itu dendam. Ya, ketika kita mungkin pernah ya SD atau SMP dihukum Bapak Ibu guru, mungkin akan membekas. Dan kemungkinan itu hal yang jelek, ketemu aja nangis, ya itu salah satu yang harus dihindari. 2, membuat orang merasa bersalah. Nah, itu juga kamu gini ya, misalkan berceramah mengatakan seharusnya saya kecewa karena kamu tidak mendengarkan bapak atau mendengarkan ibu. Nah, itu kan dia merasa bersalah. Itu juga kurang bagus. Teman, nah ini biasanya kita sering kita dulu ya, sebelum mendapatkan ibu ini kita sebagai murid ada teman. Nah, itu ternyata kurang bagus juga. Yaitu membuat alasan murid, ayolah lakukan demi saya, ayolah lakukan demi ibu, mari kita buat. Masa kamu tidak tahu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Itu sudah bagus ya. Pemantau, menghitung atau mengukur, dan yang paling bagus adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah, menguatkan pribadi, dan bagaimana cara kita bisa memperbaiki keadaan. Itu tindakan-tindakan yang kita lakukan. Yang paling bagus adalah manajer. Seperti yang sudah kita baca tadi, segitiga revolusi,
Kita tidak menyalahkan ketika ada Lovina tadi salah, kita tidak akan menyalahkan, tetapi tanya, ya, tanya. Jadi bagaimana permasalahannya, terus akhirnya bagaimana kita kembalikan ke mereka memiliki solusinya sendiri berdasarkan apa? Keyakinan, ya, berdasarkan keyakinan. Nah ini penghukum nada suara tinggi biasanya. Mungkin di sekolah kita ada ya guru penghukum. Bahasa tubuh, mata otot, tulisnya naik, rambutnya naik. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam dan bersifat agresif. Jadi ketika murid kita SMA, kita hukum, dia marah, melawan, mungkin kita bisa kalah juga. Itu dan pasti tidak bagus juga ya, untuk masa depannya juga tidak bagus. Dua, membuat merasa bersalah, yaitu ada suara memelas, halus, sedih. Saya sedih ketika kamu melakukan itu juga tidak bagus. Ini juga mungkin pernah kita lakukan juga. Ini kurang bagus, ini senyum-senyum berarti melakukan ini. Berarti pas Bu Fitri hamil, saya hamil dari sampai rame, itu tidak bagus juga. Nah teman, ada suara ramah, akrab dan bercanda. Ini mungkin yang sering dulu kita lakukan. Bahasa tubuh rapat pada murid dan mata senyum dan hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa mengandalkan guru tersebut dan membantunya. Akibatnya dari posisi teman Anda hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh atau guru tersebut dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain. Biasanya ketika ada masalah ngadu ke guru A, tapi ada masalah dengan guru B, ngadu ke guru. Nah, salah satu kekurangannya yaitu kita tidak dihargai dengan murid. Memang terlalu dekat. Pemantau, ada suara datar, bahasa tubuh lemah. Adi, apakah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 5 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas. Ketertinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap berbuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri di sekolah. Dan ini agak penting ya, agak penting dibanding teman atau penghukum. Misalkan kita tidak bisa jadi manajer, setidaknya menjadi pemantau setidaknya, tapi lebih baik ke manajer. Itu yang terakhir. Ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini mungkin nanti kalau dibahas, wah itu susah Pak, tapi ini harus perlu proses. Mungkin kita belum tahu manajer itu apa sebagai guru, sebagai manajer. Nah dari ini nanti kita bisa latihan, ya. Tidak langsung hari itu bisa, tapi harus bertahap. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Berarti apa? Dikembalikan ke murid. Biar apa? Berpikir. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apa besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu?
Tidak Pak, saya bisa hadir Pak Waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi kita akan memberi dukungan, tunjukkan kesalahannya apa, terus biar dia memberi solusi. Kita jangan memberikan solusi, kamu harus gini, kesalahan gitu, sesuai dengan pemantauan ya. Tetapi kali ini kan memberi solusi sendiri. Latihan, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kamu tidak pernah benar melakukan. Siapa yang mengatakan? Apakah kamu? Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira apa ini? Yang pertama Pak Agus. Saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin maksudnya Antara penghukum tadi, teman, pemantau atau manajer. Nanti kan saya jelaskan kalau penghukum bagaimana, Oh, iya. teman bagaimana. yang mengatakan ini teman. Yang pertama, Pak, saya tidak pernah benar melakukan Bapak. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Coba yang tiga, Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Membuat merasa bersalah. membuat merasa bersalah. Berikutnya, Bu Ani, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mungkin itu yang terakhir itu ya, manajer mungkin. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini. Manajer mungkin Pak. Manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Penghukum. Coba dilihat. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya penghukum, jadi tidak pernah benar. Nanti kan menyalahkan. Ayo lakukan demi ibu atau bapak, teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker dari bina hari ini, memantau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Lanjut ya. Beda ya, segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Kita menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan, terus validasi kebutuhan, kamu tentu punya masalah. Yang terakhir menanyakan keyakinan yang kita buat atau keyakinan dalam kalau dalam kelas ya, keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Udah ya tadi ya. Dasar angka, menyatakan yang perlu berkata. Terima kasih sudah selesai. Berikutnya tanya jawab ya, saya berikan kepada peserta. Terima kasih atas yang sangat menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Sundarto. Tadi dijelaskan apa secara gamblang tentang disiplin positif ini terkait dengan tadi ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, terus kemudian bahkan ada aksi nyata tadi dari beliau yaitu tentang segitiga restitusi termasuk terus tadi bagaimana membuat keyakinan kelas, terus kemudian tadi dijelaskan juga tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, menarik bagi kita sebagai seorang guru.
Terus kemudian ada juga nanti disebutkan ada tentang teori kebutuhan dasar manusia. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau, barangkali Bapak Ibu masih ada yang mengganjal tentunya terkait dengan budaya positif ini yang ingin lebih digali lagi sehingga kita nanti bisa lebih menerapkan untuk memberikan perbuatan terutama kepada anak-anak kita dalam pembelajaran kita di lingkungan sekolah. Monggo untuk tanya jawab. Saya beri 2 pertanyaan atau 1? 2 ya, 2 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, monggo Pak Jaya. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan budaya positif ya, sesuai dengan materi yang disampaikan Pak Agus. Bagaimana cara Anda memberi contoh terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah untuk apa istilahnya mendukung budaya positif ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saiful untuk contoh-contoh budaya positif. Salah satu yaitu sudah saya lakukan tadi keyakinan kelas. Jadi salah satu itu untuk mengontrol agar anak lebih baik. Dan kebetulan yang kedua, kebetulan sekolah kita itu adalah sekolah Adipama Studi, yaitu setelah melakukan itu. Jadi menurut saya itu akan mengubah anak-anak itu menjadi lebih baik. Dan sudah kita contohkan di sini. Terima kasih. Berikutnya. Ya, monggo Pak Agus. Terkait dengan budaya positif juga, ini saya mau menanyakan tentang dukungan apa saja yang kita butuhkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Agus Purwo. Pertanyaannya itu dukungan yang kita butuhkan untuk melakukan budaya positif ya. Ya, salah satu ini dukungan kita harus semua. Jadi stakeholder dari sekolah itu dari kepala sekolah, dari TU, dari bapak guru dan dari murid itu, dan sampai dari masyarakat sekitar itu juga harus mendukung orang tua, siswa itu juga. Dan terima kasih Pak Gus. Mungkin untuk yang terakhir ada ini ya, refleksi dari kita sudah dengan antusias di sini mengikuti diseminasi budaya positif dari Pak Agus Sundarto. Ada salah satu mungkin yang mewakili untuk memberikan monggo. Baik, terima kasih kepada Pak Agus yang luar biasa memberikan pencerahan buat kami. Jadi dari apa yang disampaikan ini kami mendapatkan banyak hal tentang disiplin positif. Di sini kita tahu bahwa dari disiplin positif harus merupakan kebiasaan yang rutin dan harus dilakukan secara konsisten. Hal ini akan membangun lingkungan yang mendukung, dan memotivasi murid tanpa ada reward and punishment. Karena selama ini kita selalu berpegang pada teori behavioristik ya, tentang behaviorisme, tentang reward dan punishment ini. Ternyata hal ini bukan hal yang bagus, tapi kita harus menumbuhkan dari dalam diri siswa sendiri, yaitu dari faktor internal siswa. Begitu. Terima kasih sekali Pak Agus untuk apa yang disampaikan pada hari ini. Kita beri aplaus. Mungkin Pak Agus bisa menyimpulkan. Ya, terima kasih pada rekan-rekan semuanya bahwa saya simpulkan bahwa kita sebagai guru kita harus melakukan perubahan yang dari kemarin yang paling dasar adalah perubahan ke guru sebagai manajer. Menurut saya yang tadi sudah dipaparkan di sini, bagaimana kita tidak sebagai teman, tidak sebagai penghukum merasa bersalah, tapi kita sebagai manajer. Dan salah satu yaitu kita meyakinkan anak ya untuk nilai-nilai kebaikan. Kita meyakinkan anak. Ya, dari semua tadi
saya akhiri. Bila ada saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus Windarto. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi diseminasi positif yang sudah dilakukan oleh CKP yaitu Bapak Agus Windarto, di mana bisa saya simpulkan tadi sudah kita ikuti bersama bahwa budaya positif ini adalah sangat penting sekali, sehingga dengan kalau di lingkungan kita terutama lingkungan sekolah, meskipun budaya positif bisa dilakukan di mana saja. Nah, konteksnya di lingkungan sekolah, bagaimana kita sebagai agen perubahan untuk bisa menciptakan perubahan yang lebih baik terkait dengan membiasakan atau mengimplementasikan nilai-nilai positif, yaitu terkait dengan kebajikan universal di mana saja, terutama yaitu untuk siswa kita juga di lingkungan sekolah. Kemudian budaya positif berpengaruh besar terhadap kesuksesan atau keberhasilan individu atau kelompok bahkan lingkungan, terutama untuk murid, karena dengan budaya positif ini nanti akan bisa memunculkan motivasi dalam diri sendiri, itu yang lebih penting, sehingga nanti dimanapun dia berada dia akan bisa membiasakan budaya positif yang akan membawa kesuksesan kebahagiaan bagi murid seutuhnya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Agus, Bapak Ibu guru semua yang sudah menghadiri diseminasi budaya positif ini. Untuk akhir kegiatan ini, sekali lagi kita beri aplaus kepada Pak Agus yang luar biasa, yang sudah memberikan ilmunya yang bermanfaat, memberikan tambahan ngecas kita semua ya, sehingga nanti insya Allah bisa kita ikut implementasikan. Demikian Bapak Ibu, kegiatan diseminasi budaya positif ini berakhir. Dari saya selaku moderator jika ada salah mohon maaf ya.